Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan bertemu pada hari ini. Nah, jadi ulun hana batakun juga, Pak Bu, kayak apa kabar buhan pian? Alhamdulillah baik. Inggih ulun alhamdulillah baik juga Pak Ibu. Kira-kira di sini ada yang kenal lah sudah lawan ulun. Kalau nyak ada ulun perkenalan, dan kalau nyak ada ulun tetap perkenalan juga. Langsung aja lah, ngaran ulun Siti Khadijah. Kekawanan ulun biasa mengia ulun Dijah. Nah, sedangkan mama abah ulun dan orang kampung biasa mengia ulun Siti. Ulun gin kada tahu juga kenapa maka berbeda Bapak Ibu ai. Jadi itu tergantung buhan pian aja juga hana mengia ulun siapa kada bapak. Dan ulun bertempat tinggal di Desa Karya RT 1 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dan ulun pun salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, mengambil jurusan S1 Agribisnis. Kemudian ulun ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia menerima ulun di sini sebagai penyuluh pertanian pada hari ini. Dan mudah-mudahan materi yang ulun sampaikan nanti bisa buhan pian pahami, bisa buhan pian mengerti, dan bisa buhan pian terapkan atau aplikasikan. Sebelum masuk ke materi, ulun hendak batakon pulang. Bubuhan pian di sini Bapak Ibu sekalian, suahlah mendengar atau tahu nangarannya PGPR. Nah, kalau nyak ada tahu, ulun bahas langsung. PGPR itu kepanjangannya Pak Bu, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Itu bahasa Inggris Pak Bu. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia, bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Nah, itu nang kayak apa? Jar buhan pian leh. Pasti itu bertanya-tanya, kenapa maka bakteri jadi pemacu pertumbuhan ya? Sedangkan bakteri yang biasa kita temukan tuh kayak sejenis virus ya kalau Bu, Pak. Nah, jadi bakteri PGPR di sini Bu ai hidupnya berkoloni atau bergumpal di perakaran tanaman. Nah, dan itu sifatnya menguntungkan tanaman. Makanya kita sebut sebagai pemacu pertumbuhan pada tanaman. Lalu, kenapa menguntungkan ya? Karena bakteri PGPR ini Bapak Ibu sekalian mampu memproduksi racun bagi patogen tanaman. Contohnya bakteri yang bernama Bacillus subtilis. Bakteri jenis ini mampu melawan cendawan patogen yang ada di tanaman. Selain itu, bakteri pada PGPR ini mampu mengontrol hama dan penyakit pada tanaman, dan juga meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti belerang, fosfat, besi, dan tembaga. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan-tahapan dan cara pembuatan PGPR. Bakteri PGPR ini kan hidupnya secara berkoloni di perakaran tanaman. Nah, otomatis bahan utama yang kita gunakan dalam pembuatan PGPR ini adalah perakaran pada tanaman atau akar tanaman. Nah, menurut yang ulun ketahui, akar-akar yang bisa digunakan dalam pembuatan PGPR ini adalah akar putri malu, akar rumput gajah, akar pisang, sama akar bambu, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ingin ulun sampaikan di sini adalah cara pembuatan dengan akar bambu yang ulun suah membuat. Tapi kayaknya kira-kira kurang lebih kayak itu aja pang juga cara membuatnya. Cuma akarnya benar ya berganti. Langsung aja kita masuk ke bahan-bahan gasan mengolah PGPR-nya. Misalnya buhan pian hendak berapa liter mengolah PGPR-nya Bapak Ibu sekalian? 20 liter. Oke, kita ukurannya 20 liter. Nah,
Untuk 20 liter PGPR kita memerlukan akar bambu sebanyak 200 sampai 250 gram. Terus gula merah. Gula merahnya kita perlu berapa? 200 gram Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga ada terasi atau acan. Itu berapa? Sama dengan gula merah 200 gram Bapak Ibu. Terus yang terakhir kita perlu air leri. Ada yang tahu air leri? Iya, air cucian beras. Nah, air cucian berasnya berapa? Kita perlu 2 liter. Nah, jadi kada paham anak lebih. Jadi jangan dibuang misalnya ada air bekas cucian beras lah. Sayang. Selanjutnya masuk ke cara pembuatannya. Cara pembuatan ini mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bu Hanpian pertama-tama potong kecil-kecil akar bambu, tapi jangan juga terlalu kecil, secukupnya aja. Habis itu untuk terasi, air leri sama gula merah tadi, Bu Hanpian campur masukkan ke dalam panci ganal tuh, dijarang direbus sampai mendidih kurang lebih 20 sampai 25 menit lah. Habis itu Bu Hanpian dinginakan. Nah, imbah sudah dingin semuaan itu, Bu Hanpian campur ke dalam tong atau jerigen lawan akar bambunya tadi tuh. Nah, habis itu Bu Hanpian dia makan, tapi setiap pagi Bu Hanpian harus membuka untuk mengaduknya sampai 2 minggu kemudian siap digunakan. Lalu cara penggunaan atau cara memakainya tuh kayak apa? Nah, jadi caranya Bu Hanpian pisah ampasnya dengan airnya. Bu Hanpian ambil airnya. Habis itu Bu Hanpian hendak menyemprotkan ke lahan langsung. Hendak Bu Hanpian semprotkan ke tanamannya. Hendak Bu Hanpian rendam tanamannya atau bibitnya yang hendak digunakan itu. Atau Bu Hanpian langsung simburakan ke tanamannya. Nah, jadi bisa aja tuh semuaan. Habis itu apalagi? Tahan lamanya PGPR nih sampai pebila aja Bu Hanpian betakon. Sampai 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi lumayan lawas bila Bu Hanpian bolah 20 liter tadi. Bila kada cukup Bu Hanpian bolah basah pulang. Nah, jadi kayak apa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Pahamlah sudah tadi materi tentang PGPR yang ulun jelasakan? Insya Allah paham. Mudah-mudahan Bu Hanpian bisa menggunakan materi yang ulun berikan tadi, bisa mengaplikasikan dan bisa membantu Bu Hanpian. Dan sebelum ulun tutup lah, ini ulun hendak pantun dahulu. Ada apa-apa kalau? Nah, jadi lamunnya ada sumur di ladang, boleh ulun umpat mandi. Lamunnya ada umur yang panjang, boleh kita tatamu lagi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.